Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saru. Oke, terima kasih sudah bergabung ya di pelajaran fisika. Di sini Bapak ganti atau roker jadwal dengan Pak Jamhari biologi ya. Jadi Bapak masuk di les pertama untuk fisikanya. Oke, untuk mendapat berkah dan juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, di sini kita materinya sudah selesai ya, seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa materi itu selesai sampai di optik ya, tentang alat optiknya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mereview tentang gelombang ya, jadi ada persamaan gelombang. Nah, untuk hari ini kita akan mereview mengenai bunyi ya. Jadi di sini fokusnya ke intensitas dan taraf intensitas bunyinya. Oke, baiklah Bapak akan share screen dulu. Oke, ya kita mereview ya, tentang gelombang bunyi. Ya, dalam hal ini untuk bagian yang ini kita akan fokus membahas intensitas dan taraf intensitas bunyi. Ya. Jadi indikator pembelajaran diharapkan nanti kalian peroleh, diharapkan kalian nanti mampu menyelesaikan soal tentang intensitas bunyi, kemudian bisa menyelesaikan soal tentang taraf intensitas bunyi, kemudian menyelesaikan soal tentang konsep efek Doppler. Tapi untuk efek Dopplernya ini kita pending dulu untuk pertemuan berikutnya saja, karena keterbatasan waktu juga. Nah, bunyi ya, kemarin Bapak udah, sebelumnya kita ini ada review sedikit ya tentang ringkasannya. Jadi di situ tentunya harus ada sumber bunyi ya. Jadi harus ada namanya sumber bunyi. Supaya itu terjadi bunyi, maka harus ada sumbernya. Nah, di sini. Ya. Misalnya sumber bunyinya. Nah, ketika sumber ini ada mediumnya, medium atau perantaranya. Nah, inilah kita anggaplah sebagai, kalau umumnya kita adalah udara ya, jadi bisa merambat dari rapat renggang, nah sampai ke si sensornya ataupun telinga kita untuk mendengarkannya. Tentu di sini ada jaraknya ya, ada jaraknya antara si katakanlah sumber bunyi ke pendengarnya atau sensor untuk mendeteksi bunyi tadi. Nah, jadi di sini tentu kan ada sumber bunyi tadi berupa ada energinya di sini. Jadi ada energi. Nah, kemudian energi kalau persatuan waktu itu disebut dengan daya. Jadi timbul ada dayanya, P di sini. Nah, kemudian yang merambat. Nah, ini akan kita bahas di materi kita ini. Nah, ini anggaplah suatu sumber bunyi atau speaker. Ya. Oke, kemudian sini ada pendengar satu, si Canon ini hanya gambar Bapak ambil. Kemudian ada si pendengar dua. Nah, di sini. Kalau kita perhatikan, di sini kan ada jarak antara sumber bunyi ke pendengar pertama. Ini kita anggap R1 jaraknya. Kemudian si pendengar kedua, dia berjarak R2 dari sumber bunyi. Nah, tentunya si pendengar satu dan pendengar dua ini akan merasakan intensitas yang berbeda. Jadi di sini ada intensitas satu, di sini juga ada intensitas yang didengar sama si keduanya. Kemudian, nah di sini ada namanya taraf intensitas. Nah, taraf itu tingkatan ya, jadi tingkatan intensitas ini khusus untuk manusia dibuatnya, ya lipatan dari 10-nya. Oke, jadi sebenarnya secara sederhana ini kita hanya melihat adanya si sumber bunyi ke pendengar, nah itu R-nya, jaraknya. Nah, jika ini R1 lebih kecil daripada si R2, nah, makin dekat ke sumber, coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lebih dekat ke sumber bunyi, tentu suara ataupun intensitas ya bunyi itu akan terdengar lebih besar ketimbang kita jauh dari sumber bunyinya. Oke.
Itulah yang akan kita bahas di sini. Secara matematika atau secara matematis, ini kita perhatikan di sini ada intensitas bunyi. Nah, tadi simbolnya kita buat I ya di sini, intensitas bunyinya I. Nah, di sini adalah ini energi berarti kan, W itu energi bunyinya atau joule ya ini satuannya. Ini T-nya waktu, jadi energi per waktu. Nah, itu adalah daya tadi P. Sehingga intensitas di sini adalah banyaknya daya per luas tertentu yang dilewati sama si bunyi tadi. Jadi secara ini bahasa secara matematis diartikan sebagai energi bunyi yang terpancarkan tiap satuan waktu, tiap satu satuan luas. Jadi luasnya biasanya kita pakai satuan meter persegi ya, kita pakai satuan internasional. Oke. Nah, kalau daya gimana? Nah, ada juga hubungan daya. Tadi kan seperti kita buat energi W. Nah, ini energi itu bisa kita jabarkan lagi ya. Kalau dia di sumber bunyinya, jika dia mungkin berarti getaran ya. Jadi energi dari getaran tadi. Nah, misalnya kita buat di sini setengah. Contohnya getaran itu dalam bentuk, nah, misalnya gini. Nah, seperti ini ya, KY kuadrat. Masih ingat nih, kalau dia pegas ya, misalnya. Mungkin bisa bergetar ya. Nah, setengah KY kuadrat, ini K-nya tetapan. Ya, atau bisa di sini Y-nya bisa dirubah lagi kan. Nah, ini sama dengan apa? A sin omega T. Nah, seperti itu. Nah, atau bisa juga energi tadi berupa, ini kan bergetar, ada gerakan, ada kecepatannya ya. Berarti bisa kita buat setengah mv kuadrat gitu. Nah, kalau V-nya di sini, di soal getaran yang kemarin atau gelombang itu ada, kita bisa buat sini A omega cos omega T ya. Ini tapi kuadrat kan, ini jadi kuadrat, juga kuadrat, ini cosnya juga kuadrat. Nah, nanti di sini omeganya masih ingat ya, yang materi yang lalu, omega itu sama dengan bisa 2 PF. Nah, jadi bisa kita masukkan ke omega yang ini. Hingga bisa kita buat W-nya itu, ini sama dengan setengah M A kuadrat. Nah, ini jadi 4P kuadrat F kuadrat ya. Nah, ini bisa dibuat namanya maksimumnya. Karena kalau cos itu maksimum nilainya 1. Nah, perhatikan di sini ada hubungan si energi tadi dengan si amplitudonya. Jadi amplitudonya itu mempengaruhi ya. Jadi kalau amplitudo makin besar, energinya juga semakin besar. Kemudian kalau frekuensi juga begitu. Kalau frekuensinya semakin besar, frekuensi dari sumber bunyinya makin besar, tentu energinya juga semakin besar. Kalau energi semakin besar, maka dayanya juga semakin besar ini P-nya. Nah, kalau dayanya besar, maka si intensitasnya juga akan semakin besar. Jadi, selain dari tadi, kalau kita bahas tadi tentang R-nya itu, nanti dari A-nya ini nanti. Ya. Jadi, A di sini, kalau dia sumbernya itu berupa 1, misalnya titik gini, dia akan menyebar ke segala arah. Bisa ke kanan, menyebar ke kiri, ya, ke atas, ke bawah, depan, belakang. Nah, ini jadi bentuknya berupa bola. Ya. Jadi berupa bola nantinya. Jadi kalau luas bola, masih ingat ya, untuk luas bolanya, jadi A-nya di sini bisa buat 4 PR kuadrat. Nah, ini pelajaran SMP nih, 4 PR kuadrat. Oke, ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya, yang ini. Cuman ini hanya sekedar reviewnya, singkat saja. Nah, ini disebut dengan taraf intensitas bunyi, jadi tingkatannya. Nah, di sini ada rumusnya, langsung aja. Taraf intensitas bunyi itu, atau simbolnya kita buat TI, 10 log I per I0. Nah, I di sini intensitas si sumber bunyinya, ya, yang didengar, maksudnya yang diperoleh sama si detektornya atau telinga gitu ya. Ini intensitasnya I. Nah, I0 ini adalah intensitas ambang. Maksudnya intensitas ambang ini intensitas paling kecil atau ambang yang terkecil yang masih bisa didengar oleh telinga manusia. Ingat ya, manusia. Jadi dibuat itu sekitar besarnya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, ini dia. Nanti di soal biasanya umumnya dikasih tahu I0 ini berapa, tapi kadang juga tidak diberitahu. Jadi ini diingat ya. Jadi I0 itu 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi.
Situ. Oke. Nah, ini logaritma udah tahu ya, pelajaran logaritma. Itu basis 10 ya, karena di sini nggak dikasih tahu ada apa nih, basis 10. Oke, ini sebagai kesimpulannya, kalau untuk dari rumus-rumusannya, ya seperti tadi saya katakan untuk intensitas bunyi yang ini, ya. Nah, ini 4πr itu dari luas bola sebenarnya. Jadi A yang ini. Nah, hubungan antara jarak dengan intensitasnya berbanding terbalik ya. Ini kita lihat sini intensitas ini, sedangkan R-nya ini di bawah terbalik kuadrat ya. Jadi kita lihat di persamaan ini, I1 per I2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Jadi dibalik ya ininya. Oke. Nah, R itu jarak antara sumber bunyi ke si pendengar ataupun detektornya. Nah, untuk taraf intensitas bunyi, di sini ada TI yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian I0 juga saya sudah jelaskan tadi ya, 10/-12. Nah, kemudian di sini untuk jika jumlah, jadi ada hubungan antara jumlah sumber bunyi dengan taraf intensitasnya. Nah, di sini kita buat TI 2, ini sama dengan TI1 tambah 10 log N2 per N1. Nah, N2 ini berarti jumlah banyak si sumber bunyinya untuk kondisi kedua. N1 banyak sumber bunyi untuk kondisi pertamanya. Nah, kemudian ada hubungan dengan jarak. Nah, hubungan jarak TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Nah, ini kalau R2-nya kan misalnya semakin jauh dari sumber, maka taraf intensitasnya akan semakin berkurang. Oke. Nah, di sini ada problem ataupun soal-soalnya. Nah, coba kita lihat di soal ini. Suatu gelombang gempa terasa di Malang dengan taraf intensitas 10⁻⁻6 watt per meter kuadrat nih sebenarnya ya. Meter per meter. Sumber gempa berasal di suatu tempat berjarak 300 km dari Malang. Jika jarak antara Malang dan Surabaya, ini antara kota Malang Surabaya adalah 400 km, dan ketiga tempat membentuk sudut segitiga, siku-siku dengan siku-siku di Malang. Di Malang. Tentukan intensitas gempa yang terasa di Surabaya. Di Malang dapatnya ini. Jadi kita buat ilustrasi gambarnya dulu ya. Nah, misalkan ini katakan si sumber gempa. Ya, ini si sumber gempanya di sini. Jadi gempanya. Nah, kemudian di sini ada siku-siku di Kota Malang katanya. Jadi saya buat di sini ada di Kota Malang, saya simbolkan dengan M, ya Kota Malang. Kemudian kota apa lagi sini? Surabaya ya. Surabaya saya buat di sini. Kita katakanlah sini S simbolnya. Nah, ini jarak antara Malang Surabaya sejauh berapa itu? 400 ya. Ini 400 km. Antara si sumber ke Malang ya, di sini sumber Gumbi. Ini 300, gambarnya kurang presisi, tapi nggak apa-apa ya, ini hanya simbol aja. Ini 300 km nih. Nah, jadi yang dirasakan di Malang, ini kita sebut dengan simbolnya apa ya, kita boleh. Sebenarnya bisa I1 pun boleh ya. Jadi kita boleh I1 ya, di kota Malangnya itu intensitasnya adalah 10⁻⁻6. Watt per meter persegi. Nah, yang ditanyakan di soal, tentukan intensitas gempa yang terasa di Surabaya yang di sini. Kita bola I2, kita misalkan simbolnya I2 di kota Surabaya. Nah, jarak antara sumber ini ke si Surabaya, nah ini kan katanya siku-siku tadi di sini ya. Berarti Pitagoras saya 300 sama 400, berarti di sini berapa? Pastinya 500 kilometer. Pakai Pitagoras ya. Kita gunakan Pitagoras, akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Ya, jadi 25000. Oke, saya ini saya tidak usah jelaskan bagaimana mendapat 500 km ya. Nah, jadi untuk intensitasnya tadi kan saya udah paparkan di depan, kita bisa buat I1 per I2 sama dengan ini apa? R2 per R1 ya. Ini dikuadratkan. Nah, R1-nya yang ini R1. Kan dari sumber ke I1. Nah, ini sebagai R2-nya. Ya. Nah, karena ini perbandingan, jadi kita nggak perlu merubah kilometernya ke meter gitu.
Karena kita membandingkan sama-sama kilometernya bisa dicoret nanti. Nah, di sini I1-nya 10 pangkat minus 6 per I2 yang mau kita cari hasilnya. Nah, R2 di situ 500 km per R1 300 km. Nah, ini jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini bisa kita coret kilometernya. Nah, 500 juga bisa coret nih. Ya, dibagi 100 yang atas dan yang bawah sama-sama. Oke, ini jadi berapa itu? Berarti 10 pangkat minus 6 per nah, ini per I2 sama dengan 25 per 9. Nah, jadi dapatlah I2-nya sama dengan 9 per 25. Ini dikali 10 pangkat minus 6. Nah, lebih kecil ya. Oke, kalau mau disederhanakan, ini bisa sama-sama saya kali 4 atas bawah. Yang harusnya kalau kali 4 jadi 36. Oke. Yang bawah itu kalau saya kali 4 ini jadi 100 kan. Nah, sehingga dapatlah di sini jadi 0,36 kali 10 pangkat min 6 watt per meter persegi. Oke. Atau kalau mau dibuat dalam notasinya yang lebih tepat lagi, jadi I2-nya adalah 3,6 kali 10 pangkat minus berapa ini? Ayo. Minus 7. Nah, iya, di sini kan dia dipindahin berarti dikali 10. Maka yang kanan dibagi 10. Oke, bagus. Minus 7 watt per meter persegi. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini ternyata lebih kecil ya. Ya jelas, karena lebih jauh jaraknya kan. Si Surabaya itu lebih jauh jaraknya daripada si Malang ke sumbernya gitu. Ya, jadi sini 500, ini 300, tentu lebih kecil si intensitas yang di Surabaya atau di I2-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah soal yang pernah jadi, Bapak nggak tahu ya, ini tahun 2019 untuk UTBK. Ujian masuk perguruan tinggi ini jadi soalnya. Jadi sebenarnya cukup sederhana, tapi harus paham konteksnya ini, ya. Bagaimana membuat ilustrasinya ini, saya buat di sini. Oke, itu tentang intensitas bunyinya. Nah, ini ada Bapak ambil dari tahun 2009. Tadi 2019, ini 2009. Artinya ini sering muncul jadikan soal ya untuk gelombang bunyi ini. Nah, coba kita lihat di soal ini ya. Sebuah sumber bunyi memancarkan bunyi dengan energi yang sama ke segala arah ya, dengan laju perambatan konstan. Oke. Ya. Seseorang berada 8 meter dari sumber tersebut mendengar bunyi ya. Sesaat kemudian intensitas sumber berkurang menjadi separuhnya. Nah, ini menjadi setengahnya dia berkurang. Jika orang tersebut ingin mendengar bunyi dengan intensitas yang sama dengan sebelumnya, tentukanlah berapa jauh ia harus berada dari sumber. Nah, oke. Kita mau membuat ini hubungannya gimana? Nah, maksud soal ini sebenarnya intensitas sumber ya, bukan intensitas yang didengar. Nah, artinya bisa saja itu mungkin frekuensi ataupun amplitudonya yang berubah, sehingga menghasilkan intensitas sumber yang berubah juga. Tapi di sini diminta agar si orang tersebut tetap mendengar yang sama gitu intensitasnya. Oke. Nah, ini ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Bisa kita gunakan perbandingan. Jadi yang sumber yang tadi, katakanlah itu berasal dari, karena kita tahu intensitas I itu sama dengan apa? P per A ya. Nah, bisa jadi dayanya yang berubah di sini, P-nya. Oke. Asumsinya kita buat P-nya yang berubah. Paham ya, sampai sini ya? Nah, tapi nanti dia ingin intensitas sama. Jadi kalau gitu, saya buat di sini bisa untuk I1. Maksudnya I1 ini adalah intensitas yang didengar sama orang tadi. Jadi saya buatlah ilustrasi, misalnya ada sumber bunyi nih. Ya, ini si sumber bunyinya. Nah, awalnya katakan dia 8 meter nih. Ini 8 meter si pendengarnya. Ini anggaplah I1. Ya, ini 8 meter jaraknya. Nah, tapi di sini berkurang dayanya, menjadi setengahnya, jadi separuhnya.
tentu di sini harus mendekat dia kan, supaya menghasilkan intensitas yang sama, gitu, yang terasanya gitu. P2. Sama seperti kalau logikanya gini, misalnya ada seseorang ingin bercerita hal yang rahasia kepada kalian gitu kan. Jadi awalnya kalau jauhan kan suaranya akan harus lebih keras ya, daya yang dikerahkannya sumbernya tadi si yang mau berbisik. Kan itu jadi bukan bisikan, ya kan, itu yang ngomong biasa. Nah, ketika mau berbisik apa yang dilakukan? Si pendengarnya akan mendekati si sumber atau sebaliknya, sumbernya mendekati hampir dekat dengan telinganya gitu. Sehingga intensitasnya cukup untuk bisa didengar oleh si pendengarnya. Mungkin pernah ya kalian lihat seseorang ataupun dua orang melakukan hal seperti itu, ataupun bahkan kalian sendiri pernah berbisik gitu. Berbisik kan berarti sumber suara atau mulut dia tuh dekat kali dengan si telinganya gitu. Oke. Nah, ini yang dibahas di sini. Jadi I1-nya itu harus sama dengan I2 katanya. Ya, atau I2 sama dengan I1 gitu. Saya buat ini I2 sama dengan I1-nya ya. Nah, jadi di sini bisa saya buat di sini. Nah, P-nya berubah berarti kan ini P2 per ini A2 gitu. Nah, ini P1 per A1-nya. Oke, tadi saya buat asumsinya bahwa yang berubah si dayanya. Jadi P2-nya adalah setengah dari P1 gitu. Ini kan. Intensitas berkurang menjadi separuhnya. Sumber ya, itu sumbernya. Nah, di sini P2-nya saya buat dia jadi setengah dari P1 per, nah ini tadi kan 4 PR2 ya, sorry. PR2 kuadrat, 4 PR kuadrat tadi kan. Nah, ini sama dengan untuk P1 per, nah ini 4 PR1 kuadrat. Nah, ini bisa coret nih, si 4P-nya gitu ya. Nah, P1-nya juga bisa nih, P1 yang kiri sama yang kanan, ini tinggal 1 ya. Berarti kita peroleh 1 per 2 R2 kuadrat sama dengan 1 per, nah R1-nya ini tadi, yang berada di 8 meter. Nah, ini kita kasih dia 8. Oke, di kuadrat ya. Sehingga diperolehlah 2 R2 kuadrat ya. Di sini sama dengan 64 ya, 8 kuadrat. Sehingga R2 kuadrat ini sama dengan 64 dibagi 2 atau diperoleh 32. Nah, jadi R kuadrat 32 itu bisa jadi 16 kali 2 ya. Ini kan bisa kita akarkan. Jadi R ini jadi berapa? 4 akar 2. 4 akar 2 meter. Nah, ini untuk si R2-nya, oke? Nah, tentukan berapa jauh ia harus berada? Dia harus berada 4 akar 2. Oke. Nah, kalau mau dibuat desimalnya, akar 2 itu sekitar berapa? 1,4. Ya. Kalau akar 3, 1,7 itu. Jadi kalau 1,4 dikali 4, 16. Ya, sekitar 5, Oke. Jadi ini kalau mau dalam bentuk desimal, siap pendekatan, 1,4. Ini 16 ya, 1. Berarti 5,6 meter. Jadi harus lebih mendekat dia, supaya menghasilkan intensitas yang sama. Tapi biasanya kalau nanti soal pilihan ganda bentuknya yang seperti ini aja sih, yang pakai 4 akar 2 meter. Jarang dia yang pakai yang ke desimal. Tapi untuk soal-soal tahun lama itu kadang-kadang ada yang gini. Jadi harus dihafal akar 2 itu berapa, akar 3, akar 5. Karena kalau akar 4 nggak perlu kan, akar 4 pasti 2. Oke, nah ini udah kita bahas tentang intensitas. Oke. Ini juga hampir sama, saya nggak usah bahas ini. Nanti ini saya akan buat di psikologi aja untuk kalian kerjakan sendiri. Oke, ini juga hampir sama, tapi di sini intensitas titik ya, kita bandingkan. Oke, ini kita bahas satu lagi. Jadi di sini dikatakan intensitas bunyi pada suatu titik ditimbulkan suatu speaker bervariasi frekuensinya ini 1 kHz adalah 0,6 ini watt per meter persegi maksudnya. Jika frekuensi getar speaker dikurangi menjadi setengah kHz dengan amplitudo menjadi 2 kali semula, nah, tentukan intensitas pada titik tersebut. Jadi
Ini kita buat perbandingan aja. Jadi kita bisa buat perbandingannya untuk intensitas itu I1 bandingkan dengan I2. Nah, tadi rumus I itu kan P per A ya. Ini dia tidak mengatakan posisinya, anggap posisinya sama. Ya, sini A1, jadi luasnya anggap sama aja. P2 per A2 ini bisa kita coret. Ya, karena posisinya itu dianggap sama pada suatu titik. Oke. Nah, di sini I1-nya itu 0,6. Ya. Kita bandingkan dengan I2 yang mau kita hitung. Nah, P1-nya di sini, nah tadi kan rumusnya, tadi ada rumus energi per waktu ya. Nah, ini kan kita coret aja waktunya. Nah, di sini tadi rumusnya. Tadi ada hubungan dengan F kuadrat dan juga hubungan dengan A kuadrat ya. Tadi yang lainnya saya coretkan aja, seperti M-nya, anggap sama massa partikelnya. Nah, di sini juga F2 kuadrat, A2 kuadrat tadi kan seperti itu. Nah, untuk F1-nya, sini 1 kilo, jadi buatnya 1. Nanti kan kilo ini nggak usah balik-ubah, karena sama-sama satu ini kilohertz. Nah, ini 1 kuadrat, sedangkan A2-nya, A1-nya A1 aja, A1 kuadrat, banding F2-nya nih, setengah. Tapi jangan lupa kuadratnya. Ini jadi apa? 2 kali semula, berarti 2A1 dikuadratkan. Sehingga ini jadi A1 kuadrat banding 1/4. Jadi apa? 4A1 kuadrat. Nah, A1-nya habis. Berarti tetap. Ya, karena ini juga akan 1 nih kan. Jadi 1 banding 1. Oke, jadi I2-nya sama dengan tetap aja 0,6 watt per meter persegi. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini ada satu soal tentang taraf intensitas. Ya. Jadi ada taraf intensitas bunyi dalam suatu ruangan adalah 100 desibel. Intensitas bunyi berapa? Nah ini kita gunakan seperti ini. TI sama dengan 10 log I per I0 ya. Nah ini katanya 100. Jadi 100 sama dengan 10 log I-nya mau ditanya. Nah I0-nya tadi yang hafal ya, 10 Pak-12 nih. Ini 10 bisa coret, 10 dicoret juga. Nah ini kalau mau jadikan 10 ini bisa kita buat log 10 pangkat 10 gitu. Ini log I per 10 pangkat min 12. Nah ini lognya hilangkan sehingga I sama dengan 10 kali 10, ini pangkat 10 ya. Min 12 dapatnya adalah 10 minus 2 ya, watt meter persegi. Nah, seperti itu. Ini kan 10 itu bisa 10 kali 1. Ya, 1 itu log 10. Ini untuk menjadi pangkat. Oke, satu lagi ya. Tentukanlah perbandingan intensitas dua bunyi antara intensitasnya 10 desibel dan 40 desibel. Nah, ini kita cari intensitas semacam tadi. Saya rasa nggak perlu gampang. Yang ini seorang pendengar berada pada jarak 40 meter dari sumber bunyi yang dihasilkan taraf 100 desibel. Jika pendengar tersebut bergeser mendekati sumber dengan pergeseran sejauh 36 meter, tentukan taraf intensitas yang dengan tersebut. Nah, jadi posisi awalnya atau R1-nya di situ adalah 40 meter. Nah, posisi keduanya jadi 40 meter dikurang 36 kan mendekati ya. Jadi berapa? 4 meter. Nah, tentu taraf intensitasnya akan semakin besar. Kita gunakan untuk jarak ya, berarti TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 yang tadi ya, 20 R2 per R1. Nah, ini TI2, TI1-nya tadi 100 ya. 100 dikurang 20 log R2. Nah, R2-nya 4 per 40. Nah, berarti 100 kurang 20 log, ini kan 10 pangkat apa? Min 1 kan? Per 10 ya. Ini min 1-nya kali ke depan. Jadi 100, ini jadi tambah 20 nih. Min 1 dikali min 20, jadi tambah 20 kali 1. Satunya ya tetap aja 20, jadi jawabannya adalah 120 desibel. Oke? Nah, Bapak Raza, review hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalian coba lihat soal yang Bapak berikan di psikologi ya. Nanti dicoba kerjakan. Jadi nanti tadi kan ada sisa-sisa soal itu, mungkin kita
saya akan kasih di psikologi untuk melihat penyerapan ataupun kemampuan pemahaman kalian. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan tentang sumber-sumber bunyinya ya. Seperti ada efek Doppler juga, itu sering muncul jadi soal. Mungkin antara itu tadi efek Doppler belum jadi ya. Kita bahas efek Doppler. Oke, sekian dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.